Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Risma Sulfanisa dari Universitas Krishna Udayana. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang anti korupsi dengan judul Sikap Mahasiswa Terhadap Kasus Korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang kompleks dengan dampak luas terhadap masyarakat dan pemerintahan, menciptakan masyarakat yang skeptis terhadap institusi publik dan keadilan sistematik. Indonesia memiliki tingkat korupsi yang cukup tinggi yang mendorong diskusi publik, model pendidikan politik, dan inisiatif reformasi untuk mengontrol tindakan korup. Tujuan presentasi ini untuk menganalisis sikap mahasiswa terhadap korupsi, memahami dampak korupsi, dan merumuskan solusi yang dapat diambil untuk mendukung perubahan yang positif. Korupsi pada umumnya didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi meliputi berbagai bentuk seperti penyuapan, penggelapan, dan nepotisme yang dapat merusak integritas institusi. Sejarah kasus korupsi di Indonesia telah berlangsung selama beberapa dekade, dimulai dari era Orde Baru hingga saat ini, mencerminkan kesenjangan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Contoh kasusnya seperti korupsi Bank Bali dan EKTP menunjukkan bagaimana praktik korupsi telah mengakar dan mempengaruhi kebijakan publik serta anggaran negara. Dampak sosial dan ekonominya, korupsi menimbulkan dampak negatif yang serius terhadap perekonomian, mengurangi investor asing, serta berkontribusi terhadap kesenjangan sosial yang lebih besar di masyarakat. Sikap mahasiswa terhadap korupsi. Penelitian menunjukkan bahwa generasi muda, termasuk mahasiswa, memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap isu korupsi dengan sebagian besar menganggapnya sebagai masalah yang serius. Faktor yang mempengaruhi sikap mahasiswa dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman pribadi, serta paparan terhadap media dan gerakan sosial yang membentuk pandangan mereka tentang korupsi. Mahasiswa semakin terlibat dalam gerakan sosial untuk menentang korupsi, menunjukkan inisiatif dalam menciptakan kesadaran tentang dampak korupsi melalui berbagai platform. Peran pendidikan yang tinggi. Pendidikan tinggi memainkan peran krusial dalam menanamkan nilai-nilai etika dan kesadaran terhadap korupsi, menjadikan mahasiswa sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Kurikulum tentang etika. Integrasi kurikulum yang mencakup etika dan anti korupsi di pendidikan tinggi dapat membentuk pemikiran kritis mahasiswa dan meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai integritas. Ya, program kesadaran korupsi. Banyak perguruan tinggi mengadakan program untuk meningkatkan kesadaran tentang korupsi dan dampaknya dengan melakukan seminar dan diskusi publik. Dampak korupsi terhadap masa depan mahasiswa. Yang pertama, peluang kerja. Korupsi dapat mengurangi peluang kerja di berbagai sektor. Mempengaruhi bukan hanya calon pegawai, tetapi juga kinerja usaha dalam jangka panjang. Yang kedua, kualitas pendidikan. Korupsi dalam sektor pendidikan dapat berujung pada pengalaman belajar yang lebih buruk, berkurangnya kualitas pengajaran, dan pembiayaan yang tidak tepat. Ketiga, kepemimpinan masa depan. Mahasiswa saat ini akan menjadi pemimpin masa depan, dan sikap mereka terhadap korupsi dapat mempengaruhi arah kebijakan dan praktik dalam pemerintahan yang akan mendatang. Yang keempat, keterlibatan dalam politik. Kesadaran akan dampak korupsi bisa mendorong mahasiswa untuk terlibat lebih banyak dalam politik dan proses pengambilan keputusan di masa depan. Peran organisasi mahasiswa. Yang pertama ada organisasi anti korupsi. Banyak organisasi mahasiswa yang berkomitmen untuk memerangi korupsi dan mempromosikan integritas di lingkungan kampus. Kedua, kegiatan dan program. Program-program yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa dapat berupa seminar, diskusi, hingga program pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang korupsi. Ketiga, kolaborasi dengan lembaga lain. Kerjasama dengan lembaga luar seperti KPK dapat memperbesar pengaruh dan kapasitas mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Keempat, pengaruh terhadap kebijakan. Melalui advokasi yang dilakukan oleh organisasi ini, mahasiswa dapat mendorong perubahan kebijakan dan meningkatkan akuntabilitas publik. Lalu apa saja tantangan dalam memerangi korupsi? Yang pertama ada sistem hukum. Sistem hukum yang lemah seringkali memberikan celah yang bisa dieksploitasi untuk tindakan korupsi dan mempersulit penegakan hukum. Yang kedua ada budaya korupsi. Budaya korupsi yang santer di masyarakat menciptakan sikap permisif terhadap praktik korup sehingga menyulitkan upaya untuk memeranginya. Tidak ada resistensi terhadap perubahan. Banyak individu dan institusi yang mungkin memiliki kepentingan untuk mempertahankan status quo, sehingga menghalangi usaha reformasi. Yang keempat, keterbatasan sumber daya.
Keterbatasan dalam hal fasilitas dan dukungan keuangan untuk program anti korupsi sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan inisiatif yang efektif. Studi kasus aktivisme dan mahasiswa. Contoh gerakan mahasiswanya yaitu gerakan mahasiswa seperti reformasi di tahun 1998 dan kampanye-kampanye terbaru lainnya menunjukkan kekuatan kolektif mahasiswa dalam menekan perubahan. Dampak gerakan ini sering menghasilkan perubahan kebijakan dan reformasi signifikan dalam pemerintahan, menciptakan generasi yang lebih memilih untuk transparansi. Analisis keberhasilan. Keberhasilan dalam memobilisasi massa dalam aksi protes menunjukkan potensi mahasiswa untuk menjadi agen perubahan yang efektif. Pelajaran apa yang bisa diambil, yaitu pelajaran yang bisa diambil dari gerakan ini dapat digunakan untuk merumuskan strategi baru dalam pergerakan anti korupsi yang lebih berkelanjutan. Ada beberapa rekomendasi untuk meningkatkan sikap mahasiswa. Yang pertama, program pendidikan. Program pendidikan dan kurikulum yang lebih inklusif terhadap korupsi dan etika sangat penting untuk membentuk sikap kritis mahasiswa. Ada kampanye kesadaran. Mengadakan kampanye kesadaran di lingkungan kampus untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang risiko dan dampak dari korupsi. Yang ketiga, peningkatan partisipasi. Mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi dalam program anti korupsi secara aktif, baik di dalam maupun di luar kampus, untuk mendapatkan pengalaman langsung. Kesimpulan dari presentasi ini, sikap mahasiswa memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran terhadap korupsi dan mendorong perubahan sosial. Generasi muda memiliki potensi untuk memimpin gerakan anti korupsi dan menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel. Harapannya, dengan pendidikan yang baik dan keterlibatan aktif, mahasiswa dapat menjadi pemimpin masa depan yang mengutamakan integritas dan etika. Di dalam presentasi ini juga ada berupa ajakan untuk bertindak kepada mahasiswa agar berperan aktif dalam memerangi korupsi di masyarakat. Ya, presentasi tentang korupsi dengan judul sikap mahasiswa terhadap kasus korupsi di Indonesia. Ke depannya harapannya semoga bisa lebih baik. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.